Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Kita lanjut lagi ya. Bisa tolong jadikan saya fokus ya. Bisa? Bisa? Ya, sudah, Pak. Oke. Oke. Ya, ini exercise pada suhu dingin. Suara saya jelas tidak? Suara saya jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke, latihan pada suhu dingin ya. Olahraga pada suhu dingin itu apa saja? Ada skiing, hiking, naik gunung, dan lain-lain. Ada yang suka naik gunung tidak? Adik-adik? Tidak. Ada yang suka naik gunung? Ya? Pak. Tidak, Pak. Yang cowok nggak suka naik gunung juga? Tidak, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum pernah. Kalau kita latihan pada suhu dingin, ya pada temperatur dingin, maka apa respon tubuh yang terjadi? Ada vasokonstriksi perifer, ya. Jadi permukaan kulit itu akan terjadi vasokonstriksi, peningkatan sistem parasimpatis, peningkatan hormon adrenal di sirkulasi darah, dan terjadinya kontraksi muskulus piloerectil. Jadi begitu. Untuk mempertahankan apa? Mempertahankan suhu. Oke. Kemudian kehilangan panas pada suhu dingin itu yaitu melalui kepala. Ya. Kemudian luas permukaan kepala itu 7-9% dari seluruh tubuh. Ya. Jadi harus paham ini. Nah, kemudian kehilangan panas dari kepala pada kehilangan panas tubuh. Makanya pada saat kita latihan, pada saat kita itu selalu mengucap keringat pada bagian kepala itu lebih banyak. Konsumsi oksigen 15-20% lebih besar daripada suhu biasa. Kemudian kapasitas aerobi menurun 5-6% setiap penurunan suhu 1 derajat Celcius. Kemudian kekuatan otot ini tidak terpengaruh pada suhu dingin, jadi tetap stabil. Nah, ini yang mesti diperhatikan, yaitu kapasitas aerobik akan menurun 5-6% setiap penurunan suhu 1 derajat Celcius. Makanya ketika pemain itu harus latihan di suhu yang dingin dan biasanya dia di iklim tropis, maka harus ada penyesuaian ya tubuh dahulu sebelum bertanding. Nah, oke, ini frostbite. Frostbite itu akan seperti membeku ya. Itu akan terjadi pada suhu kulit itu -2 sampai dengan -6 derajat Celcius ya. Terjadi pada suhu lingkungan -29 derajat Celcius. Nah, itu akan mengenai muka, kuping, jari, dan kulit muka. Itu akan karena apa sih? Oleh karena apa? Oleh karena terjadinya aktivitas vasomotor dan aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Nah, kunci terjadinya frostbite adalah kehilangan panas dari kulit. Jadi,
ketika kulit itu kehilangan panas akan terjadi derajat Celcius. Oke. Ya, kalau Interupsi, Pak. ya, ya. Iya, Pak. Maaf, tadi suaranya sempat hilang. Oke. Hipotermia ini bila hipotermia akan terjadi bila suhu tubuh berada 35 derajat Celcius, ya. Kemudian terjadi oleh karena paparan udara dingin yang lama. Kemudian lari maraton, tapi lari lambat, ya. Produksi panasnya akan menurun, terjadi dehidrasi, ya, volume udara menurun, panas. Ketiga hal di atas dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Faktor yang mempengaruhi itu ada luas permukaan tubuh, subkutaneus, umur, kemudian physical fitness, dan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ya, perempuan lebih akan cepat terpengaruh oleh karena dan juga physical fitness yang dimana ini lebih bagus physical fitnessnya dibandingkan perempuan, dan juga luas permukaan tubuh. Luas permukaan tubuh akan mempengaruhi toleransi tubuh terhadap suhu dingin serta lemak subkutan. Nah, lemak subkutan jika orang yang subkutannya itu cukup atau lumayan, maka dia tubuhnya ya toleransinya lebih tinggi atau ambang batasnya terhadap suhu dingin lebih tinggi. Contohnya nih, orang gemuk itu biasanya lebih kuat dengan AC, suhunya dingin orang yang kurus. Tapi tidak juga, tergantung juga sama subkutannya. Kemudian exercise pada suhu panas. Nah, prinsip penurunan suhu pada exercise itu peningkatan sirkulasi, vasodilatasi kutaneus, ya. Peningkatan sekresi keringat, ya, secara konveksi, radiasi, konduksi, dan evaporasi. Kemudian kelembapan yang rendah, akan rendah terjadinya evaporasi. Jika terjadi evaporasi besar, maka kehilangan cairan akan terjadi kehilangan cairan dan akan terjadi hipotermia. Evaporasi itu tadi apa? Evaporasi. Evaporasi adalah penguapan, ya. Oke, kemudian heat cramp yang disebabkan oleh kelainan yang disebabkan oleh udara panas itu ada heat cramp, itu spasme otot tangan, kaki, dan perut. Terjadinya heat syncope itu biasanya tekanan darah menurun, kemudian mata kabur, terjadinya syncope, peningkatan suhu di kulit, kemudian panas oleh karena vasodepresi, penurunan keringat, penurunan berat badan, peningkatan temperatur kulit. Gangguan panas oleh karena kehilangan garam. Nah, ini penting ini karena kehilangan garam atau NaCl itu akan terjadi. Jadi apa? Sakit kepala, fatigue, diare, dan stroke. Kemudian akan terjadi heat stroke. Suhu kulit dan tubuh meningkat, terjadi takikardi, diare, dan
takikardi itu denyut jantung yang berlebihan. Kalau bradikardi itu denyut jantung itu menurun. Nah itu bisa kalian cari apa takikardi dan bradikardi. Bradikardi itu denyut jantungnya berapa, takikardi itu denyut jantungnya berapa. Oke. Nah untuk menentukan kehilangan cairan itu timbang berat badan. Nah contohnya ini. Pembalap Formula One, pembalap MotoGP itu memakai pakaian yang ketat, itu sangat panas, ya. Nah, itu seorang pembalap ketika selesai membalap itu akan terjadi kehilangan berat badan, itu bisa sampai 3-4 kilo. Karena apa? Karena kehilangan cairan, ya. Kehilangan cairan, pembalap itu bisa turun sampai 3-4 kilo. Apalagi misalnya Paris Dakar, Paris Dakar itu bisa lebih, bahkan banyak yang mengalami kematian karena balapan sepanjang hari, kadang di gurun ya, di gurun Dakar itu suhunya panas ya, maka kehilangan cairannya itu sangat cepat. Maka oleh karena itu mereka harus di motornya atau di mobilnya itu ada balapan Dakar atau MotoGP dan F1, mereka akan disediakan air minum di situ. Sama halnya juga dengan bermain sepak bola. Bermain sepak bola itu juga akan mengalami kehilangan cairan. Biasanya akan terjadi penurunan berat badan sekitar 1-2 kilo. Suatu solusi tergantung bentuk makanan, isi minuman, dan suhu. Tujuan penggantian cairan itu apa? Mengganti cairan yang hilang, mengganti mineral yang hilang, dan masukkan yang baru. Oke. Faktor terjadi pencetusnya jadi stroke itu ada paparan panas, kemudian kehilangan cairan dan elektrolit, refleks hipertermia. Faktor terpenting adalah kehilangan cairan dan elektrolit. Heat stroke itu bisa menyebabkan kematian oleh karena kerusakan sistem saraf pusat secara irreversibel. Ya, jadi ketika seseorang mengalami heat stroke, maka bisa menyebabkan kematian karena terjadinya kerusakan saraf pusat. Ya. Gimana? Jika suhu tubuh meningkat, maka cukupi air dan elektrolit. Aklimatisasi panas, hindari eksersis pada bola panas, penggunaan pakaian yang benar dan topi. Nah, mengapa pada pemain sepak bola langsung dikasih jaket, ya, memakai jaket agar tidak terjadi evaporasi secara berlebihan atau tidak terjadi penguapan secara berlebihan yang akan menyebabkan apa? Terjadinya penurunan suhu tubuh secara drastis. Nah, jadi biasanya langsung digunakan jaket. Oke. Kemudian ketika sudah selesai, biasanya mereka minum air yang sejuk supaya apa? Untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, suhu tubuh. Jadi bukan air hangat ya, tapi air yang sejuk. Itu supaya terjadi penurunan suhu tubuh. Nah, biasanya yang diberikan itu minumannya berkisar antara suhunya 7 sampai 8. Nah, ini pemberian cairan elektrolit ini nanti bisa dibaca ya. Suhunya itu kalau itu sekitar ya suhu 8-13 derajat. Oke, sampai sini ada yang bertanya tidak? Sampai sini ada yang bertanya tidak? Tadi saya cepat saja ya karena masih ada pertemuan. Sampai sini ada yang bertanya tidak? Halo? Interupsi, Pak.
Ya, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Askia Zahra. Mohon izin bertanya, Pak. Misalnya atlet ini tinggalnya di iklim tropis, terus mereka ada pertandingan ke yang dingin, misalnya gitu, Pak. Tapi misalnya di atlet ini di cabang olahraga yang bermainnya itu indoor, sedangkan di sana di luarnya kayak sedang salju gitu. Nah, itu ada pengaruh gitu nggak, Pak, kalau walaupun dia main di indoor gitu, Pak? Terima kasih, Pak. oke. Tadi uh, mana? Halo, Mbak, bisa diulang? Oh, iya, Pak. Uh, jadi misalnya ada atlet yang tinggalnya di iklim tropis. Nah, kemudian dia bertanding di iklim yang subtropis. Terus misalnya pas lagi salju, tetapi atlet ini cabang olahraganya yang bisa yang mainnya di dalam indoor gitu, Pak. Nah, itu ada pengaruh walaupun suhu di luar. Oh iya, kalau jadi gini, uh, kalau misalnya pemain ini subtropis, dia misalnya bermain misalnya bulu tangkis ya. Nah, kemudian dia pergi ke subtropis, mungkin lagi salju, otomatis kan udara di sana dingin. Nah, biasanya atlet itu harus datang lebih awal untuk supaya terjadi penyesuaian tubuh ya. Nah, kemudian kalau biasanya di ruangan ya, di atlet indoor itu biasanya suhunya itu disesuaikan. Nah, biasanya ada aturannya. Jadi misalnya gini, indoor itu ada pendingin udara atau penghangat, ya, pemanas udara. Jadi biasanya untuk internasional itu pertandingan internasional, walaupun dia tempatnya dingin, bertanding di indoor biasanya ada pemanasnya. Jadi suhunya diatur, dijaga agar atlet-atlet yang biasanya di tempat yang panas, ya, misalnya dari negara misalnya yang di gurun atau misalnya yang di iklim tropis kan udaranya lumayan ya, sekitar 37 sampai 39 derajat sampai 38. Itu biasanya mereka akan terjadi penyesuaian adaptasi tubuh dahulu. Oke, saya mau tanya, heat stroke itu kalian paham tidak? Heat stroke itu apa sih? Tadi yang saya ngomong heat stroke, heat stroke itu kenaikan suhu yang berlebihan itu sampai 40 derajat Celcius, ya, itu yang sangat cepat 10 sampai 15 menit. Nah, itu bahaya. Ya. Heat stroke, tahu tidak? Jangan kalian tidak mau tanya, tidak tahu. Saya tadi cepat-cepat saja. Saya enggak, karena waktunya ini yang ini ya, waktunya ini singkat. Heat stroke itu yaitu apa sih? Ketika seseorang ya terlalu memaksakan diri ya tetap berada di lingkungan yang panas sehingga memicu kurangnya aliran darah ke otak. Ini jelas tidak ya? Suara saya jelas tidak ya? Jelas, Pak. Tapi terkadang suka ini keras, Pak. Suara saya jelas ya? Oke. Kita exercise pada hipobarik. Oke.
Nih hipobarik, manusia sudah lama tinggal di tempat yang berbeda. Tempatnya ini. Di dalam tubuhnya meningkat. Suara saya jelas nggak ya? Mohon maaf Hilang, Pak, Pak, tadi. suaranya kurang jelas Pak. Kalau Tadi kita di hilang. puncak itu, ya kalau kita di puncak itu suhu dingin, biasanya orang yang hidup-hidup di puncak, ya itu jumlah molekul oksigennya lebih tinggi pada tubuhnya. Ya, adaptasi fisiologis itu peningkatan jumlah sel darah, konsentrasi hemoglobin, dan peningkatan saturasi oksigen arteri. Jadi hemoglobin itu akan meningkat oksigen. Ya, jadi hemoglobinnya meningkat, kemudian peningkatan jumlah sel darah. Oke. Pada ketinggian akan terjadi penurunan tekanan atmosfer, ya, hipobarik, dan tekanan oksigen menurun. Makanya tadi orang yang di puncak biasanya jumlah molekul oksigen di dalam tubuhnya itu lebih tinggi karena sudah terjadi proses adaptasi. Kemudian terjadi hipoksis sel citra dengan adanya depresi energi yang berguna bagi metabolisme. Kemudian menurunnya fungsi enzim, ya, pada suhu tubuh pada tempat yang tinggi. Kemudian bisa terjadi kerusakan mitokondria. Kemudian akan mengakibatkan stres oksidatif pada organ, ya, dan bisa menyebabkan terjadinya kematian sel. Oke. Nah, ini misalnya pada penerbang dan terjun payung dengan hypobaric chamber training. Jadi kalau biasanya terjun payung, ya, terjun payung, kemudian penerbang, nah ini biasanya sudah dilatih namanya ACT, hypobaric chamber training. Oke. Mereka akan di situ dilakukan adaptasi tubuhnya dahulu. Nah, kemudian akan terjadi penurunan VO2 max, ya, atau kapasitas volume oksigen maksimal pada saat pendakian pada ketinggian 2.300 meter, ya, bergerak dari 88% ke 223%, dan pada ketinggian 3.090 itu 139 sampai 244. 4.000 itu 244 sampai 343. Oke. Nah, ini tadi sudah, ya. Ini tadi sudah. Nah, ini juga sudah. Nah, ini bersama hipotermia dan ini. Nah, ini juga sudah. Jadi kalau hipobarik itu ini tempat yang dia tinggi, misalnya gunung, kemudian penerbang, kemudian terjun payung, itu keadaan hipobarik. Kalau hiperbarik itu keadaan bertekanan, itu contohnya peselam. Itu akan terjadi perubahan fisiologis organ pada penyelam. Paru-paru akan terjadi hipoventilasi dan respon terhadap peningkatan CO2. Nah, ini bahaya. Jadi penyelam itu bisa terjadi hipoventilasi dan peningkatan CO2. Oksigennya menurun, bisa terjadi keracunan, ya, dan bisa terjadi hipoksia, bahkan bisa mengakibatkan kematian jika tidak cepat ditolong karena dia akan keracunan CO. Jantung akan terjadi bradikardi, ya, denyut jantungnya menurun, aritmia, turunnya cardiac output, kemudian tekanan arteri menurun, sistem vaskular terjadi resisten, ya, menurunnya kapasitas kerja jantung. Oke. Kemudian juga akan terjadi
penurunan intelektual, psikomotor dan psikosensori secara bertahap. Kemudian mata, akibat dari pancaran sinar akan terjadi indeks refraksi 1,3 kali. Kemudian telinga, nilai ambang pendengaran itu naik 40 sampai dengan 75 desibel. Konduksi tulang merupakan ancaman utama pada pendengaran. Nah, ini penyakit yang timbul akibat hiperbarik itu penyakit dekompresi, yaitu gejala yang timbul sebagai akibat dari penguapan gas atau pengembangan gas dalam organ tubuh pada waktu tekanan udara luar. Akan terjadi bising atau vibrasi, yaitu suara yang tidak nyaman, tidak dikehendaki dan dapat merusak fungsi pendengaran. Ya, itu kondisi hiperbarik itu ketika menyelam. Akan terjadi hipoksia, ini ketika terjadi penerbangan, misalnya pada kasus hiperbarik ya, tidak adekuatnya oksigen. Kemudian perasaan aneh atau pusing, hiporia, kemudian gangguan penglihatan, ya, kemudian respon yang berkurang, ya, kemudian lupa dan tertindak masa muda, ya, dan terjadi sakit kepala dengan hipoksi sadaran. Ya. Nah, ini hiperbarik sebuah terapi oksigen yang dilakukan dalam suatu chamber hiperbarik. Ini hiperbarik. Manfaat hiperbarik itu mengobati penyakit dekompresi, ya. Resiko dan efek samping terapi hiperbarik yang perlu diketahui yaitu gangguan penglihatan sementara yang disebabkan oleh adanya perubahan pada lensa mata, kemudian pada telinga bagian tengah, kemudian terjadi pneumotoraks yang disebabkan oleh perubahan tekanan udara yang cepat, kejang akibat terlalu banyak oksigen dalam sistem saraf pusat. Nah, ini penyelam kompresor. Dia menyelam tidak pakai tabung oksigen, tapi pakai kompresor. Nah, ini bahaya. Kan menyebabkan keracunan CO. Karena udah kita menyelam bisa menyebabkan keracunan CO, ditambah lagi pakai kompresor. Ya, juga CO2 ini biasanya nelayan yang tidak mampu untuk membeli tabung oksigen. Ya, nah ini kondisi penyelam kompresor bisa terjadi kelumpuhan, ya, permanen, kerusakan pada sistem saraf pusat maupun saraf tepi. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Halo? Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Halo? Iya, silakan. Kan nama saya Tommy Agus Birawan Avandirja. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Kan dalam kompresor itu kan alat bantu pernapasannya itu kan merupakan ada efek seperti lumpuh tuli hingga meninggal dunia ya, Pak, karena penyelam kompresor. Nah itu kenapa sampai sekarang juga banyak, saya sempat baca juga di riset, penyelam sampai sekarang juga masih banyak yang pakai itu, Pak. Mengapa ya, Pak? Ada kan efek sampingnya gitu, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi ya mereka mau nggak mau, walaupun itu beresiko, tapi mau nggak mau untuk menjalani hidup, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan hidup, perut harus kenyang, ya mau nggak mau harus menyelam menggunakan kompresor. Karena mereka sekarang gini, kalau misalnya mereka tidak pakai itu, menyelam ke kedalaman, nah risiko kematiannya lebih tinggi, ya kan? Kalau pakai kompresor, seenggaknya mereka bisa bernafas lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa, ya, nah, ini
bisa nanti mengedukasi mereka. Oh, ini nggak bagus. Ini bisa mengakibatkan nanti keracunan, akan mengakibatkan terjadinya kerusakan otak secara permanen, kerusakan saraf, ya. Bisa terjadi apa tadi tuli, ya, karena adanya tekanan pada telinga yang berlebihan, kan akan terjadi gangguan bising pada telinga. Jadi seperti itu. Jadi mereka yang mau nggak mau gitu. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Membantu misalnya memberikan oksigen, tabung oksigen, supaya mereka menyelam bisa pakai tabung oksigen, ya kan? Ya, Pak. Betul tidak? Betul, Pak. Ya kan? Nah, kalian bisa edukasi gitu. Bahaya kalau bisa, misalnya mereka dikasih alat untuk misalnya mancing di laut dalam misalnya, ya kan? Jadi mereka tidak perlu menyelam atau dikasih oksigen. Tapi ada beberapa suku di Indonesia, ya, dia bisa menyelam itu sampai 20 menit. 30 menit itu nggak keluar-keluar di dalam air. Kenapa? Karena kapasitas dari paru-parunya itu besar. Jadi dia bisa menampung oksigen yang cukup. Bahkan dia bisa menahan nafas di dalam air selama itu. Dan fungsi ginjalnya sama aduh kok saya lupa ya. Jadi fungsi apa ya, nanti saya cari deh, saya lupa. Jadi ada waktu itu saya lihat penyelam itu suku-suku di Indonesia itu ada yang bisa bertahan lama itu karena di dalam tubuhnya itu dia lebih besar dibandingkan manusia biasa pada umumnya. Sehingga mereka bisa bertahan itu dari keracunan, ya, dari hipoksia, ya, itu lebih lama dibandingkan pada manusia lain. Jadi seperti itu. Oke, kemudian misalnya pada penerbangan, nah, biasanya penerbang itu juga dites kemampuan fisiknya supaya apalagi dengan kecepatan tinggi, ya, itu dites pada saat naik terus. Nah, itu tekanannya tinggi, itu bisa itu bahaya. Apalagi pilot-pilot pesawat tempur itu biasanya dites. Kemudian penerjun payung itu juga dites tubuhnya supaya dia bisa melakukan adaptasi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? 2 pertanyaan lagi, silakan. 5:30 kita sudahi. Izin interupsi, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giska Ramadianti. Saya ingin bertanya mengenai tadi yang tentang penyelam kompresor itu. Ketika mereka menggunakan alat tersebut, itu kan ada bahan-bahan berbahaya seperti itu ya, Pak. Kemudian adakah gejala atau efek samping kepada orang tersebut gitu, Pak? Terima kasih. Oke, gejalanya kan tadi ini ya, gejalanya itu bisa terjadi pusing, kemudian keracunan, kemudian kejang, ya, mual, gangguan penglihatan, ya. Nah, itu seperti itu, bisa terjadi gendang telinga pecah karena tekanan yang tinggi, terjadinya bising udara di telinga.
itu